Anak-anak di kelas 10 IPA, kita akan melanjutkan tentang fungsi eksponensial. Ya, kita akan menggambar kali ini ya. Nah, karena topiknya adalah fungsi eksponensial, berarti nanti dia akan mengandung dua variabel minimal, yang satu variabel X, satu variabel Y. Nah, kalau sudah mengandung dua variabel, nanti kita akan gambarkan pada salib sumbu. Nah, begitu ceritanya ini. Nah, bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah Y sama dengan A pangkat X. A ini harus lebih besar dari 0. Ya, yang di pangkat X kan harus lebih besar dari 0. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, variabelnya adalah di dalam pangkat daripada basisnya. Ini disebut basisnya. Oke, kita langsung mengambil salah satu contoh fungsi eksponensial, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, kamu nanti ikuti contoh-contoh ini untuk menggambar fungsi tersebut. Salah satu contohnya adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, dalam hal ini A-nya adalah 2. A-nya 2. Jadi sudah terbukti besar dari 0 ya. Nah, kemudian kita gambar ini, kita ambil beberapa titik. Oke, kita ambil beberapa titik. Jadi X-nya bisa kita ambil sembarang bilangan real, terserah berapa aja pun. Tapi kita ambil beberapa saja, kita mulai dari -3 saja. Nanti kita ganti X-nya -3, kita ganti X-nya -2, kita ganti X-nya -1 misalnya, kita ganti X0, kita ganti X1, 2 juga, 3 juga. Nah, kita substitusi ke sini. 2 pangkat -3 kan 1/2 pangkat 3 ya. Berarti 1/8. 2 pangkat -2 adalah 1/2 pangkat 2, berarti 1/4. 2 pangkat -1 adalah setengah. Itu kita pelajari di pengantar kemarin ya. 2 pangkat 0, 1. Semua bilangan di pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Berarti titik-titik yang akan kita tempatkan pada salib sumbu adalah titik -3/8, -2/4, X-nya ini, Y-nya ini, begitu selanjutnya. Kita buatkan dalam salib sumbu seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini pusat O 0,0 ya. Kita tempatkan aja. Kamu nanti boleh menggunakan kertas lukis yang bisa kamu beli di warung ya, ada itu nanti, untuk menggambar supaya skalanya bisa tepat. Nah, kalau ini kan skalanya kurang tepat, kita tempatkan 0,1 dulu, 0,1. Nah, ini angka 1. Oke, 0,1. Kemudian 1,2. Ini angka 1 misalnya, berarti 2 di sini. Kemudian ini angka 2 ya. Ini hanya perkiraan Pak Barto, ini angka 2. Kemudian 24. 24. Misalnya di sini 24. Kemudian 38. 38. Misalnya di sini. Ya. Kemudian nanti ada berapa lagi? -1/2. Ini -1/2 ini. -2/4. -2/2-nya ini lagi 1/4. -3/8, -3/8 misalnya di sini, dan selanjutnya. Nanti sebenarnya nggak hanya berhenti -3, banyak lagi bilangan yang bisa kita ambil, tetapi dengan ini udah bisa menggambarkan bagaimana sketsanya. Saya tarik garisnya, dia harus mulus ya, dia harus mulus, tidak boleh nih. Jadi dia seperti melengkung seperti ini. Dia nanti akan semakin mendekati 0, tetapi tidak pernah sampai 0. Nah, inilah gambar Y sama dengan 2 pangkat X. Ya, nah, dalam hal ini akan kita pahami dulu bahwa domainnya, artinya daerah asalnya adalah semua bilangan. Semua bilangan bisa kita ambil bilangan real. Makanya tadi nggak hanya berhenti sampai -3 atau 3, bahkan 3,5 pun bisa kita ambil. 3,0007 pun bisa kita ambil. Tapi kita ambil yang bilangan bulat saja. Yang penting kan bisa kita melihat sketsanya. Ya, domainnya berarti adalah semua bilangan real. Range-nya
Range itu artinya daerah hasil. Daerah hasilnya itu perhatikan, semuanya ini positif. Ketika sebuah bilangan dipangkatkan X, terserah bilangan berapapun itu tidak akan pernah menghasilkan negatif ini. Berarti range-nya ini adalah dari 0 sampai tak hingga, ya. Range-nya dari 0 sampai tak hingga. Di sini ada disebut dengan intercept Y. Artinya dia memotong sumbu Y ini. Grafik yang kita sudah gambar ini memotong sumbu Y di 0,1. Intercept Y-nya kita tulis sama dengan 1. Intercept Y 1 artinya di 0,1 maksudnya, ya. Nah, kemudian asimtotnya artinya dia bahwa grafik ini akan terus mendekati sumbu X. Kalau ke sana kan makin jauh, makin melebar sedikit-sedikit. Tetapi kalau turun dia makin ke bawah, dia akan mendekati sumbu X. Dia berarti asimtotnya sumbu X. Ya. Nah, begitu dia. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya Y sama dengan, kalau setengah X atau min 2X, mana lebih setengah X saja kita ambil, ya, setengah pangkat X maksudnya, setengah pangkat X. Kira-kira gambarnya bagaimana? Nah, gitu kita ambil lagi beberapa angka seperti ini, kita ambil X, kita ambil Y, nanti kita ambil tetap min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Lebih dari situ pun boleh aja kamu ambil, ya. Nah, kita ambil, kita ikut setengah pangkat min 3. Itu hasilnya berapa? Coba lihat nih. Setengah pangkat min 3, kan gitu kan. Balikkan aja jadi 2/1 di sifat-sifat yang kemarin, tapi ini jadi pangkat positif. Jadi 2/3, 8. Nanti kamu cari sendiri, nanti menjadi 4. Nah, kemudian di sini hasilnya ini 2. Ini 2 setengah pangkat 0, 1 tetap. Kemudian setengah, 1/4, 1/8. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan gambar di salib sumbu seperti ini lagi. 0,1 juga ada. Tapi kemudian ada apa lagi? Min 1, 2. Min 1, 2 seperti ini. Min 1, 2. Oke. Kemudian berapa lagi? Saya gambar di salib sumbu yang sama, ya. Min 2, 4. Min 1, min 2, 4. 4 ke atas di sini. Nah, kemudian min 3, 8. Min 3, 8 di sini. Nah, begitu dia, ya. Kemudian 1/2. 1 berarti di sini setengah. 2/4, 2/4. 3/8 dan selanjutnya. Tinggal menarik gambar. Ternyata dia seperti bercermin. Nah, kalau kita tarik ini, tadi ini, oke, kita tarik ini. Sorry, gambarnya jadi berantakan begini. Tidak pas sebenarnya gambar Pak Barto, ya. Dia harus mulus. Seperti ini. Oke, nanti kamu lihat gambar di buku. Oke, karena skala yang saya buatin tidak pas, jadi hasil gambarnya kurang bagus. Jadi ini adalah gambar Y sama dengan apa? Setengah pangkat X. Nah, ternyata ini bercermin ke sumbu Y hasilnya ini. Nah, berikutnya kamu boleh belajar seperti di buku untuk menggambar beberapa buah fungsi eksponen. Saya pikir kamu 10 IPA pasti bisa mempelajarinya. Kalau kurang ngerti, kamu bisa melihatnya di buku. Selamat belajar, Tuhan memberkati.